Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasyabila Azhar. Saya dari kelas A. Video ini ditujukan untuk tugas ulumul hadis. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tentang living hadis. Jadi, hadis yang menyebar di kalangan umat Islam dan diaktualisasikan dalam konteks tradisi dan budaya lokal. Itulah yang disebut living hadis. Istilah living hadis itu berbeda ya dengan living sunnah. Living sunnah jika diperkenalkan oleh Fazlur Rahman, yaitu dimaknai sebagai teladan Nabi Muhammad SAW yang telah diaktualisasikan oleh sahabat dan tabi'in menjadi praktek keseharian mereka. Di sini saya akan memberikan contoh living sunnah, yaitu living sunnah adalah rampasan perang pada masa Nabi. Harta rampasan perang dibagi-bagi kepada umat muslim. Sementara pada masa Umar bin Khattab, ia mengambil kebijakan dengan membiarkan tanah-tanah rampasan perang di daerah taklukan Islam serta mewajibkan mereka untuk membayar pajak, tentu sebagai cadangan bagi generasi muslim selanjutnya. Kemudian, menurut Al-Fatih Suryadilaga, yang dimaksud dengan living hadis adalah adanya tradisi yang hidup dalam masyarakat kepada hadis. Kemudian, living hadis tidak hanya menyangkut tentang fenomena yang muncul dalam masyarakat, akan tetapi juga menyangkut juga praktek sosial keagamaan sebagai bentuk pengalaman hidup sehari-hari. Living hadis juga tidak hanya terpaku pada praktek belaka, akan tetapi juga menyangkut tentang pengetahuan, pandangan, perasaan, dan pengalaman masyarakat setempat. Ada 3 model variasi living hadis, yaitu tradisi tulis, lisan, dan tradisi praktek. Tradisi tulis biasanya dalam bentuk tulisan yang terpampang di tempat-tempat strategis dan diyakini bahwa isi tulisan berasal dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian tradisi lisan sering muncul bersamaan dengan praktek yang dijalankan oleh masyarakat. Kemudian yaitu pendekatan. Penelitian living hadis menggunakan berbagai pendekatan sesuai dengan subjek penelitian. Berikut beberapa pendekatan dalam penelitian living hadis, yaitu yang pertama ada pendekatan sejarah. Metode ini digunakan untuk menguji otentisitas atau keasliannya sumber dokumen teks-teks hadis dari segi sanad maupun matan hadis. Secara pendekatan historis, hadis tersebut dapat diuji keasliannya, apakah memang benar-benar dari Nabi Muhammad ataukah tidak. Aspek historis yang dimaksud dalam pendekatan ini adalah terkait dengan asbabul wurudnya atau sebab-sebab munculnya hadis. Aspek tersebut terkait dengan keaslian dan pemaknaan atau pemahaman hadis. Yang kedua yaitu ada pendekatan sosiologis dan antropologi. Pendekatan sosiologi mengkaji praktek-praktek keagamaan untuk membuktikan hubungannya dengan interaksi, struktur ideologi kelas, dan perbedaan kelompok yang dengan ini semua masyarakat bisa terbentuk. Penelitian antropologi mengamati perilaku manusia dalam kehidupan umat beragama, posisi dan peranan tertentu dari seorang dalam kehidupan bersama melalui hubungan fungsional dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu ada pendekatan fenomenologi. Agama sebagai fenomena kehidupan sebagai sistem sosial budaya. Artinya mengkaji agama secara filosofis dan teologis, tetapi agama sebagai fenomena empiris yang mendasari setiap fakta religius. Dalam penelitian fenomenologi mengandalkan metode penelitian partisipatif agar peneliti dapat memahami tindakan agama dari dalam. Kemudian yang keempat ada pendekatan hermeneutik. Pendekatan hermeneutik mengkaji tentang cara pembaca memahami teks yang dimaksud oleh pengarang karena adanya perbedaan waktu, tempat, dan konteks latar belakang sosial budaya yang berbeda antara pengarang dan pembaca yang memunculkan pluralitas pemahaman terhadap teks. Ada 5 tahapan pendekatan dalam analisis hermeneutik. Yang pertama yaitu memahami aspek kebahasaan. Aspek kebahasaan ini sendiri memiliki 3 yang perlu dikaji. Yang pertama yaitu perbedaan redaksi masing-masing periwayat hadis. Yang kedua, makna harfiah terhadap lafal yang dianggap penting. Kemudian yang ketiga, pemahaman tekstual matan hadis dengan merujuk kepada kamus bahasa Arab atau kitab syarah hadis. Kemudian yang kedua, memahami konteks historis. Konteks
konteks historis dengan mengkaji asbabul wurud dengan merujuk kepada kitab syarah hadis. Kemudian yang ketiga yaitu mengkolerasikan secara tematik, komprehensif, dan integral. Kolerasi ini dapat dilihat dari teks hadis berkualitas sahih atau hasan, realitis, empirik, logika, dan ilmu pengetahuan. Kemudian yang terakhir yaitu memahami teks dengan mencari ide dasarnya. Kemudian yaitu ada penjelasan living hadis. Dalam artikel lain disebutkan sebuah frasa yang sebenarnya muncul belum terlalu lama menjadi isu yang menarik dalam konteks dialektika agama, modernitas, dan warisan budaya nenek moyang ini. Praktis mewarisi tradisi nenek moyang dan menerima modernitas adalah dua hal di mana persinggungan dengan praktik yang berlangsung pada masa Rasulullah SAW, dan itu dilakukan melalui pengetahuan tentang hadis-hadisnya. Kemudian kemunculan tema living hadis ini dipetakan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, sebagaimana yang telah disebutkan, living hadis hanyalah satu terminologi yang muncul di era sekarang. Yang kedua, pada awalnya kajian ini hadis tertumpu pada teks, baik sanad maupun matan. Namun di kemudian hari, kajian living hadis bertitik tolak dari praktek konteks, fokus kepada praktik di masyarakat yang dipahami oleh teks hadis. Kemudian yang ketiga yaitu dalam kajian-kajian matan dan sanad hadis, sebuah teks hadis harus memiliki standar kualitas hadis seperti sahih, hasan, dhaif, dan maudhu. Berbeda dalam kajian living hadis, sebuah praktek bersandar dari hadis tidak lagi mempermasalahkan apakah ia berasal dari hadis sahih, hasan, dhaif. Yang penting ia hadis, bukan hadis maudhu. Yang keempat yaitu membuka ranah baru dalam kajian hadis. Kajian-kajian hadis banyak mengalami pembekuan, terlebih lagi pada awal tahun 2000-an kajian sanad hadis sudah sampai pada titik jenuh, sementara kajian matan hadis masih juga bergantung pada kajian sanad hadis itu sendiri. Baik, mungkin itu sekian dari saya tentang kajian living hadis. Kesimpulannya yaitu kajian living hadis merupakan suatu kajian yang masih sangat terbuka terhadap bentuk penelitian dalam bidang hadis. Di samping itu, memang masih belum ada kesepakatan dalam model metode dan analisisnya. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba untuk memantik dikurukus kajian living hadis di Indonesia. Sejauh ini, kajian living hadis yang dilakukan baru pada level kajian tradisi dan ritual. Mungkin penutup menekankan beberapa kesimpulan. Yang pertama, living hadis merupakan satu bentuk kajian atas praktik, tradisi, ritual, atau perilaku yang hidup di masyarakat yang memiliki landasan dari hadis Nabi. Yang kedua, dalam melakukan penelitian dengan model living hadis layaknya perlu dipastikan ditemukannya teks hadis terlebih dahulu yang berasal dari informer. Jika hadisnya tidak ditemukan, maka penelitiannya terjatuh dalam kajian-kajian yang dilakukan dalam bidang studi sosiologi agama maupun antropologi. Kemudian yang ketiga, kajian living hadis masih membutuhkan metode dan pendekatan. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.